Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ya ma ba'd. Al-an nadkhulu fi darsis tsani asyar. Sekarang kita masuk ke pembelajaran yang ke-12 dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah Lighairi Natiq Nabiyyah jilid yang pertama. Judulnya Kaful Mukhatab. Kaf mukhatab, ini huruf kaf, huruf K. Entah K dengan fathah atau ki dengan kasrah. Mukhatab, kata ganti orang kedua. Dalam bahasa Indonesia kamu. Kaful mukhatab ini dhamirun lil mukhatab. Kaf mukhatab ini adalah kata ganti untuk orang kedua. Dhamirul mukhatab al-mudzakkar. Ini dibedakan antara laki-laki dan perempuan. Dhamir mukhatab yang mudzakkar, yang laki-laki, contohnya masmuka, hurufnya K dengan fathah. Apa namamu? Kaifa haluka ya abi? Kaifa haluka ya abi? Gimana kabarmu, hai ayahku? Ini ya haluka, di sini K. Kemudian baituka jamilun, rumahmu indah. Alaka hadzal qalamu ya Khalid? Alaka hadzal qalamu ya Khalid? Apakah kamu atau apakah milikmu pulpen ini, hai Khalid? K di sini karena laki-laki ya Khalid. Kemudian dhamir mukhatab muannas, kata ganti orang kedua untuk muannas dengan ki, kaf di kasrah. Ki, kamu perempuan. Masmuki, apa namamu? Kaifa haluki ya ummi? Bagaimana kabarmu ibuku? Karena ibu perempuan jadi pakainya ki. Kaifa haluki? Baituki jamilun, rumahmu indah. Alaki hadzal qalamu ya Fatimah? Ini Fatimah diajak bicara makanya pakai ki. Alaki, apakah milikmu hadzal qalam, pulpen ini ya Fatimah? Hai Fatimah. Seperti ini, semoga paham perbedaannya. Kemudian ada ana wa anta. Ana itu saya, anta kamu laki-laki. Ana dhamirun lil mutakalim. Ana, mungkin sebelumnya pernah disinggung tapi belum dijelaskan. Itu dhamir, kata ganti lil mutakalim untuk orang pertama. Anta dhamirun lil mukhatab, kata ganti untuk orang kedua. Kamu juga ini artinya. Cuma nanti penggunaannya berbeda. Kalau ana dan anta ini diletakkan di awal kalimat. Sedangkan untuk dhamir yang kaki, hu, ha atau ya sukun yang telah dibahas sebelum ini, itu letaknya biasanya setelah bersambung kata dengan kata yang lain atau di belakang kata yang lain, bukan di awal kalimat. Contohnya untuk ana, al-mutakalim, al-mudzakkar, al-muannas, wal-muannas. Ana ini bisa dipakai untuk laki-laki dan perempuan. Saya artinya. Ana thalibun, saya siswa. Ana thalibatun, saya siswi. Ana Muhammadun, saya Muhammad. Ana Khadijatu, saya Khadijah. Ini lihat, ini contohnya ada laki-laki dan perempuan semuanya menggunakan ana. Kemudian al-mukhatab al-mudzakkar, ganti orang kedua yang mudzakkar, anta, kamu. Nah, ini kamu khusus untuk laki-laki, anta. Anta muhandisun, kamu arsitek. Anta tabibun, kamu dokter, laki-laki. Man anta, siapa kamu? Laki-laki di sini yang ditanya. Anta mudarrisun, apakah kamu guru? Tadi kan setelah kata anta semuanya diikuti kata yang mudzakkar, muhandisun mudzakkar, tabibun mudzakkar, mudarrisun juga mudzakkar. Jadi jangan sampai keliru menggunakannya. Kemudian mukhatab muannas, kata ganti orang kedua yang muannas, perempuan. Anti dengan kasroh taknya. Anti muhandisah, muhandisatun. Lihat, anti kemudian muhandisatun, arsitek yang perempuan. Anti tabibatun, kamu dokter perempuan. Man anti, siapa kamu? Anti mudarrisatun, apa kamu guru perempuan? Semoga ini dapat dipahami dan dapat membedakan penggunaannya di dalam kalimat. Kemudian taknisul fa'il, taknisul fa'il, yakni dalam kalimat kita temui ada pelaku, orang yang melakukan pekerjaan. Al-fa'ilu, nah di sini pelaku atau orang yang melakukan pekerjaan ini bisa di dalam kalimat kan ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Taknisul fa'il, ini gimana ketika pelaku ini menjadi perempuan? Ada perubahan tidak? Seperti itu. Al-fa'ilu huwa alladhi yaqa'u ba'dal fi'li. Fa'il itu pelaku, itu yang terletak setelah fi'il, kata kerja. Contohnya kharaja Muhammadun, kharaja telah keluar, ini kan kata kerja. Nah setelahnya itu berarti fa'il, orang yang melakukannya. Melakukan apa? Telah keluar.
kharaja Muhammadun. Muhammad ini fa'ilnya atau pelaku atau orang yang keluar tadi. Sedangkan kharaja itu kata kerja atau fi'ilnya. Fi'lun fa'il pelaku, fi'lun kata kerja atau yang dilakukan. Contoh yang lain yang muannas, kharajat Aminatu, telah keluar Aminah. Kharajat dengan kharaja maknanya sama, cuman perbedaannya apa? Perbedaannya ada tak. Nah, inilah tak taknis yang menjadikan kata kerja menjadi muannas. Jika ada tak sukun di akhir kata, itu menunjukkan bahasanya itu kata kerja yang untuk muannas atau perempuan. Nah, contoh penggunaan kata kerja di dalam kalimat yang lain baik itu laki-laki maupun perempuan adalah zahaba Sa'idun, telah pergi Sa'id. Kharaja akhi, telah keluar saudaraku. Nah, karena semuanya ini laki-laki, Sa'id dan akhi, makanya zahaba dan kharaja tidak ada tambahan tak taknis atau tak sukun di akhir kata. Kemudian kharajat ummi, perhatikan di sini ummi perempuan, sehingga kata kerjanya dia ditaknis atau ditambahi tak taknis menjadi kharajat tak sukun. Zahabat talibu, zahaba at-talibu ini zahaba tidak ada tak taknisnya karena at-talibu laki-laki, telah pergi pelajar itu. Zahabatit talibatu, ini baru pelajar perempuan, karena perempuan makanya diberi tak taknis pada kata kerjanya atau fiilnya. Zahabat aslinya sukun, at-talibatu pelajar perempuan itu. Nah, pada zahabat ini aslinya sukun, akan tapi karena setelahnya itu ada al, huruf yang berharokat sukun juga, otomatis dua sukun ini nggak bisa dibaca. Dua sukun itu nggak mau saling ketemu, padahal sama ya, kembar ya, sama-sama sukun, nggak mau jejer, nggak mau bersanding, musuhan, nggak tahu kenapa. Nah, karena bermusuhan tidak mau ketemu, otomatis sukunnya itu disembunyikan, sukun yang depan diganti harokat kasroh supaya bisa sukun yang belakang ini terbaca. Jadi zahabati tolibatu, seperti itu. Karena hurufnya syamsiah makanya langsung ditasdidkan, ganti sukun di lam. Kemudian pembahasan yang berikutnya adalah allati artinya yang, allati juga yang. Cuman nanti perbedaannya juga pada mudzakkar dan muannasnya. Allati yang untuk laki-laki atau mudzakkar, sedangkan allati untuk muannas atau perempuan. Alladzi ismun mausul lil mufrad mudzakkar akil wa ghairi akil. Alladzi itu kata sambung yang, artinya yang, lil mufrad al mudzakkar untuk kata tunggal mudzakkar. Jadi untuk mudzakkar satu saja, tunggal, baik itu akil berakal maupun ghairu akil tidak berakal. Sedangkan allati sebaliknya kata sambung juga untuk mufrad juga, akan tetapi muannas perempuan, baik itu berakal maupun tidak berakal. Contohnya untuk kata sambung yang mudzakkar berakal, al-fatal ladzi kharajal ana ibnu ammi. Al-fata pemuda itu, alladzi yang, karena laki-laki al-fata pemuda makanya pakai alladzi yang. Kharajal ana telah keluar sekarang, ibnu ammi adalah anak pamanku, putra pamanku. Kemudian contoh yang lain, manir rajulul ladzi jalasa fil hadiqah, siapa laki-laki itu yang duduk di kebun. Ya, laki-laki makanya pakai alladzi. Sedangkan untuk contoh yang tidak berakal, al-qalamul ladzi ma'aka maksurun, pulpen itu yang bersamamu atau yang kamu pegang itu patah. Nah, pulpen ini nggak berakal makanya dan juga mudzakkar makanya pakai alladzi. Kemudian liman al-kitabul ladzi 'alal maktabi. Liman aslinya man, karena pembahasan sebelumnya tadi kita sampaikan bahwasanya dua sukun, meskipun kembar itu mereka nggak mau gandeng, nggak mau temenan, nggak mau ketemu, makanya man sukun nunnya ini dihilang, sembunyi biar gak ketemu sama sukunnya lam. Akhirnya dia digantiin posisinya sama kasroh menjadi limanil kitabul ladzi 'alal maktabi. Punya siapa buku yang ada di atas meja. Sebagai tambahan faedah, li punya atau milik ini bisa digunakan untuk yang berakal maupun yang tidak berakal. Kitab di sini kan tidak berakal.
Kemudian sekarang bahas kata sambung yang muannas. Contoh untuk yang berakal. Al-fatatul lati kharajatil ana bintu ammi. Al-fatah perempuan atau pemudi. Allati yang perempuan, makanya pakai allati. Kharajat, ini aslinya kharajat. Karena setelahnya sukun maka di kasrah. Kharajatil ana sekarang, yang telah keluar sekarang adalah bintu ammi, putrinya pamanku. Atau contoh yang lain, manil mudarrisatul lati jalasat fil hadiqah. Siapa guru perempuan yang duduk di kebun taman? Nah, ini yang berakal. Contoh yang tidak berakal, as-sa'atul lati ma'aka maksurun. Sa'atul lati, jam. Ini tidak berakal dan dia mu'anas. Makanya pakai al-lati. Jam yang ada padamu atau bersamamu atau yang kamu bawa itu maksurun, maksuratun, patah. Limanil haqibatul lati alal maktab. Milik siapa tas yang ada di atas meja? Limanil haqibah, haqibah allati. Ini mu'anas tidak berakal, tas, hanya pakai allati. Nah, kemudian di bawah disebutkan lagi kaidah yang sudah kita jelaskan. Zahabati tolibatu. Aslinya, asluhu zahabat at-tolibatu. Ada dua sukun ketemu gandeng. Nah, zahabat ditambah al karena dua sukun yang kembar, sukun untuk dua kembar ini enggak, ketika gandeng ini enggak mau saling ketemu, makanya yang depan itu sembunyi digantiin sama, atau dia nyamar jadi kasroh biar bisa dibaca. Allah Ta'ala alam, kurang lebihnya demikian, semoga dapat dipahami. Barakallahu fikum, naktafi bihadza, kita cukupkan sekian.